Putin tidak akan tunduk ke Barat, tegaskan tujuan Rusia di Ukraina akan tercapai. Hurrah! Presiden Vladimir Putin mengatakan Rusia akan mencapai tujuannya di Ukraina. Dia juga menegaskan bahwa Rusia tidak akan tunduk pada upaya Barat untuk mendominasi dunia dan memecah belah Rusia. Putin mengatakan Rusia siap membahas status netral untuk Ukraina selama 3 pekan perang Rusia-Ukraina. Ribuan orang telah tewas dan jutaan warga Ukraina mengungsi ke negeri lain. Dalam pidatonya kepada para gubernur dan menteri yang disiarkan pada Rabu, Putin mengakui sanksi Barat menyakitkan, namun dia bersikeras bahwa Rusia dapat menahan pukulan itu. Di masa mendatang, ada kemungkinan rezim pro-Nazi di Kiev bisa mendapatkan senjata pemusnah massal dan targetnya tentu saja Rusia, kata Putin seperti dilansir dari Al Jazeera, Kamis 17 Maret. Putin juga kembali menyebutkan bahwa para pemimpin Ukraina yang terpilih secara demokratis adalah neo-Nazi yang bertekad melakukan genosida terhadap penutur bahasa Rusia di timur negara itu. Dia mengatakan negara-negara Barat ingin mengubah Rusia menjadi negara ketergantungan yang lemah, melanggar integritas teritorialnya dan memisahkan Rusia. Jika Barat berpikir bahwa Rusia akan runtuh atau mundur, mereka tidak tahu sejarah atau orang-orang kita, kata Putin. Di balik pembicaraan munafik dan tindakan hari ini yang disebut kolektif Barat adalah tujuan geopolitik yang permusuhan. Mereka tidak menginginkan Rusia yang kuat dan berdaulat. Perang Rusia-Ukraina menyebabkan lebih dari 3 juta orang menjadi pengungsi. Menurut perkiraan PBB, sekitar 726 warga sipil dipastikan tewas, namun jumlahnya diperkirakan lebih tinggi. Zelensky akui negaranya harus bayar bantuan Barat itu tidak gratis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa negara-negara Barat telah membantu Ukraina namun negaranya belum membayarnya. Uang yang dialokasikan oleh Eropa dan negara-negara lain dihabiskan hanya untuk bantuan kemanusiaan atau senjata. Terkadang kami menerima senjata secara langsung, namun Anda harus memahami bahwa segala sesuatu ada harganya. Setiap kali uang yang kami dapatkan disebut, ya, semuanya harus dibayar, itu tidak gratis, tegas Zelensky. Dikutip dari laman TASS, Minggu 13 Maret pada akhir Februari lalu, Zelensky meminta Uni Eropa untuk membiarkan negaranya bergabung dengan Serikat Pekerja secepat mungkin. Permohonan Ukraina untuk keanggotaan UE di bawah prosedur yang dipercepat pun telah diterima, didaftarkan dan sedang dipertimbangkan, kata Kepala Kantor Presiden Ukraina Andriy Yermak pada 1 Maret lalu. Para kepala negara dan pemerintah UE yang berkumpul untuk menghadiri pertemuan puncak informal di Versailles, Prancis, memang menyatakan solidaritas mereka terhadap Ukraina dalam sebuah pernyataan bersama, namun tidak memberikan status kandidat ke Ukraina. Menurut pernyataan terakhir, UE akan terus memperkuat hubungannya dengan Ukraina yang termasuk dalam keluarga Eropa. Kendati demikian, menurut Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, proses aksesi Ukraina ke UE membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Sementara itu, Zelensky mengatakan bahwa Rusia dan Barat harus memberikan jaminan keamanan kepada negaranya. Selain dari Federasi Rusia, jaminan keamanan juga harus diberikan oleh para pemimpin lain, jelas Zelensky dalam wawancaranya dengan media asing Sabtu kemarin. Ia kemudian menyampaikan bahwa NATO tidak menawarkan perlindungan kepada negaranya. Yang kami butuhkan saat ini bukanlah kata-kata, tetapi jaminan keamanan dari negara dan serikat negara yang mampu menyediakannya. Kami tidak ingin mengobarkan perang lagi, kata Zelensky. Saat ini, kata dia, negosiasi antara Rusia dan Ukraina pun masih berlanjut. Kelompok negosiator Ukraina dan Rusia sedang mendiskusikan beberapa hal, papar Zelensky. Ia menambahkan bahwa negaranya menyampaikan informasi kepada negara lain
tentang pembicaraan yang sedang berlangsung. Kami tidak memiliki rahasia, kami benar-benar jujur tentang agenda ini. Kami memberitahu para pemimpin tertentu tentang pertanyaan yang sedang dibahas oleh pihak Rusia dan Ukraina, pungkas Zelensky. Sebelumnya pada 24 Februari lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan dimulainya operasi militer khusus sebagai tanggapan atas permintaan bantuan yang diajukan oleh Kepala Republik Donbas. Kendati demikian, ia menekankan bahwa negaranya tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina. Ia mengklaim operasi itu dilakukan hanya untuk demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Hal yang sama pun disampaikan Kementerian Pertahanan Rusia bahwa pasukan Rusia tidak menargetkan kota di Ukraina, namun hanya melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina saja. Oleh karena itu, Rusia menegaskan tidak ada ancaman yang ditargetkan bagi penduduk sipil. Pasukan Rusia kepung Kiev dan Mariupol. Pasukan Rusia bergerak menuju Kiev pada hari Sabtu dan menggempur daerah sipil di kota-kota Ukraina lainnya ketika kekhawatiran meningkat atas pelabuhan selatan Mariupol yang terkepung, di mana para pejabat mengatakan lebih dari 1.500 orang telah tewas. Menurut media Ukraina, sirine serangan udara terdengar di beberapa kota pada hari Sabtu 12 Maret termasuk ibu kota Kiev, Odessa, Dnipro, dan Kharkiv. Lebih dari 2 minggu setelah Moskow mengejutkan dunia dengan menginvasi Ukraina, PBB dan pihak lainnya mengatakan Rusia mungkin melakukan kejahatan perang di kota-kota seperti Mariupol yang selama berhari-hari diserang oleh pasukan Vladimir Putin. Para penyintas berusaha melarikan diri dari pemboman Rusia di kota beku yang dibiarkan tanpa air atau pemanas dan kehabisan makanan. Situasinya putus asa, kata seorang pejabat Doctors Without Borders. Ratusan ribu orang untuk semua maksud dan tujuan dikepung, kata Stephen Cornish, salah satu dari mereka yang memimpin operasi Badan Amal Medis Ukraina kepada AFP dalam sebuah wawancara. Pengepungan adalah praktik abad pertengahan yang dilarang oleh aturan perang modern untuk alasan yang baik, imbunya seperti dikutip dari France 24. Minggu 13 Maret, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan mereka berusaha mengatur evakuasi dari kota terkepung, tapi pasukan Rusia mengganggu upaya tersebut. Mariupol tetap diblokade oleh musuh. Pasukan Rusia tidak membiarkan bantuan kami masuk ke kota dan terus menyiksa orang-orang kami, penduduk Mariupol kami, kata Zelensky dalam pidato video Jumat malam.